Sporting. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Manchester City versus Chelsea. Pertandingan ini seolah jadi pembuka final UCL karena kedua tim akan bertemu di akhir bulan nanti. Adu taktik bahkan sudah terjadi sebelumnya di Piala FA yang lagi-lagi dimenangkan oleh Tuchel dengan skor tipis. Pep turun dengan taktik yang berbeda dari dua laga ini, sementara Tuchel tetap dengan pakem 3 backnya dengan sedikit mikro taktik dan bergantian pemain atau rotasi untuk menjaga kebugaran. Seperti apa jalannya adu taktik kedua manajer yang akan bermain pada laga tertinggi di Eropa nanti? Let's go, kita bahas sama-sama. Pertama, Pep turun dengan formasi yang sangat kompleks. Dari Woodcourt yang selalu jadi patokan ruang taktik, di atas kertas tertulis 3-1-4-2. Ini adalah taktik yang mirip dengan yang dilakukan Zidane di laga sebelumnya, yaitu mirroring formation. Pressing dari City berorientasi pada bola atau arah serangan. Dua striker akan melepas pemain di sisi terjauh untuk melakukan high press. Lalu pemain tengah akan mematikan akses umpan ke double pivot. Lalu wingback City akan melakukan press ke wingback Chelsea. Tujuan dari pressing ini jelas, mematikan slow build up pendek Chelsea dengan menutup akses umpan ke depan atau progresi. Press ini juga akan mengurung build up Chelsea ke sisi lapangan. Double pivot yang jadi motor bangun serangan juga tertutup. Di depan, situasi penyerang Chelsea adalah 3 versus 3. Inilah gunanya mirroring yang dilakukan Pep. 3 pemain depan akan dikawal secara man to man oleh 3 back City. Selain itu, dia juga punya ekstra pemain yang bebas, yaitu Rodri yang bisa bertugas memutus alur serangan. Kita akan bedah bagaimana Pep mengekspos blok pertahanan Chelsea dengan positional play-nya. Yang dilakukan City adalah mengekspos ruang di samping double pivot. Posisi Rodri memancing salah satu double pivot untuk melakukan marking. Karena satu pemain naik, maka akan ada satu pemain yang berposisi di samping double pivot ini bebas. Sehingga akan dikompensasi oleh salah satu back. Di sini Rudiger untuk marking Torres. Ruang yang ditinggal back inilah yang diekspos City dan menghasilkan peluang pertamanya di menit ke-10. Pattern yang sama digunakan City untuk mencetak gol. Perbedaannya ada di Rodri yang turun jauh sehingga Diaz bisa melebar dan dapat sudut yang baik untuk mengirim umpan. Torres berdiri di samping Gilmour yang memancing Rudiger untuk menciptakan ruang yang diekspos Jesus. Di babak pertama ini bisa dibilang Chelsea cukup kesulitan dalam melakukan slow build up karena pressing City tadi. Namun ada satu peluang yang dihasilkan dari slow build up meski offside. Dan satu lagi dari menyerang transisi oleh Werner. Namun pemain timnas Jerman ini masih bermasalah ketika harus 1 versus 1. Outlet serangan Chelsea lebih banyak dilakukan di sayap, di mana 80% serangannya berasal dari area tersebut. Dan Pep di babak kedua ini lebih bermain reaktif. Kita akan lihat bagaimana mirroringnya mampu menyamai jumlah penyerang Chelsea. Untuk membongkarnya, double 10 Chelsea kerap turun untuk menjemput sekaligus memancing back untuk keluar. Pergerakan Ziyech yang kerap drop atau turun keluar ini juga membuat Alonso bisa ekspos ruang yang ditinggalkan back. Dengan kemampuan menyerang dan posturnya, Alonso juga dijadikan target crossing, menambah pemain yang berada di depan.
Selain itu, baik Alonso maupun Reece James juga mudah melewati lawan dalam 1 versus 1. Ini akan jadi catatan Pep Guardiola jelang final UCL nanti. Karena ketinggalan, maka Chelsea harus sesegera mungkin merebut bola dari City. Untuk itu, high block diterapkan guna mempersempit area bermain City. Dengan garis pertahanan tinggi ini, Tuchel melakukan perjudian dengan membuat pertahanannya terekspos. Namun dengan menutup semua jalur umpan, City nggak punya opsi seperti Rodri di sini yang berhasil direbut saat opsi umpan tertutup. Dan dia terdesak oleh area bermain yang sempit dan press dari pemain depan. Ziyech yang seperti dijelaskan sebelumnya selalu mengambil posisi lebih keluar, seperti di gol penyama kedudukan ini. Setelah gol tadi, Chelsea semakin memegang momentum. Man-to-man marking City semakin mudah dilewati dengan build up pendek dari kaki ke kaki. Pergantian juga dilakukan oleh Pep untuk merefresh timnya. Namun Chelsea masih belum juga menciptakan peluang berbahaya. Sampai terjadinya gol Alonso di injury time, memanfaatkan run in behind dan assist dari Werner. Alonso bergerak di titik buta Cancelo yang malam itu bermain buruk dari sisi defending. Hasil ini tentunya bukan hasil yang diharapkan Pep Guardiola meski menurunkan pemain lapis kedua. Pun begitu, Tuchel juga sama memainkan Gilmour yang memiliki menit bermain paling sedikit di antara semua pemain yang ada di lapangan. Dan rotasi tetap dilakukannya dari match debut hingga sekarang. Tentunya kekalahan ini nggak bisa dijadikan patokan untuk final UCL nanti karena kondisi tim bisa sangat berbeda. Namun Tuchel sudah bisa mengekspos taktik Pep 2 kali.